أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخوادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 50 paragraf paling bawah. Waruya, sedikit diulangi. Diriwayatkan, ini kisah orang yang cinta sampai ke titik rindu. Jadi perlu kita ketahui, ini cinta yang pemberian Allah, lain cinta yang pengakuan kita. Nah, cinta pemberian Allah diberikan hanya kepada orang yang sudah selesai di tahapan ikhlas. Nah, ikhlasnya sudah selesai, maka Allah hadiahi cinta. Nah, cinta yang lawas-kalawasan ada di hati ini bergelora, maka sampai ke titik rindu berat. Nah, maka orang-orang yang rindu berat terhadap yang dicintainya itu ada pembuktian, ada pembenarannya, ada bujurkah kadakah sampai ke titik rindu berat itu. Nah, maka diriwayatkan an-nasidqal muhibbi fi salasi khisalin, bahwa kebenaran seorang pencinta sampai ke titik rindu tersebut itu terlihat pada 3 perkara. Yang pertama, ayakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, ia memilih mengutamakan mendengari ucapan orang yang dicintainya mengalahkan ucapan selain orang yang dicintainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Ini diulang sedikit ya lah. Yang kedua, bahwa dia lebih memilih mengutamakan sekedudukan dengan yang dicintainya mengalahkan untuk duduk dengan orang yang kada dicintainya. Nah, yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Nah, yang ketiga ini. Yang ketiga ini dia lebih memilih mencari ridha sang kekasihnya mengalahkan ridha orang lain. Nah, jadi 3 macam tuh dalam pikirannya, dalam benaknya. Ini ucapan kekasihku kah? Aku sekedudukan dengan kekasihku kah? Dan ridha kekasihku kah yang sudah kudapatkan sekarang ini? Nah, itu yang jadi pemikiran atau arah keutamaan, arah yang dipikirkan, diprioritaskan oleh orang yang mencintai. Qadza fil Muntaha. Nah, itu nang kisah dalam kitab Al-Muntaha. Wa qila, disebut juga al-asyiqu, orang yang cinta sampai ke titik rindu berat itu, al-asyiqu tadi itu hadskul astari, memporak-porandakan dinding. Jadi orang yang bujur-bujur rindu berat, tidak ada yang mendinding matanya dari melihat kekasihnya. Itu yang disebut hadskul astar. Tidak ada dinding satupun yang bisa membatasi penglihatannya. Walaupun matanya berpajam, tetapnya melihat. Walaupun terhalang oleh dinding, tetap kelihatan. Nah, ini yang disebut hadskul astar. Kadada kawa yang mendindingi dinding seperti kadada. Wa khasful asrari, kadada lagi rahasia di dalam pandangan oleh orang yang rindu lawan Allah itu kada ada rahasia lagi baginya, terbuka segala rahasia, khasful asrar. Nah, itu cirinya, ciri orang yang sampai ke titik rindu berat. Wal wujdu, itu wawunya boleh dhammah dibaca, boleh kasrah. Wal wujdu boleh, wal wujdu boleh juga. Artinya cinta yang terdapat di dalam kerinduan. Tuwujdu narannya. Jadi kan cinta itu macam-macam, ada cinta monyet ya lah. Itu cinta yang mahayabang. Nah, di dalam rindu itu ada lagi cinta di situ. Nah,
maka cinta yang di dalam rindu itu disebut al-wijdu ngarannya. Bukan cinta pandangan pertama. Cinta yang sudah kenal dan hendak berparak terus itu disebut al-wijdu atau al-wijdu. Nah, maka cinta yang seperti ini ajazazar ruha, melemahkan akan kekuatan ruh, an ihtimali ghalabati syauqi, untuk menyahan atau menyandang kekuatan kerinduan hati ini, inda wujudi halawati dzikri, ketika sudah melihat sang kekasih hati. Nah, jadi kada tahan lagi menyandang, yang bila sudah tali hati kekasih hati, kada tahan lagi hati ini menyandang, kada menyambet, hendak menyambet terus. Nah, ini maka akibatnya tadi karena kada tahan menyandang tadi, ya model kayak al-halaj itu, kada bisa mengendalikan diri, kada sanggup mengendalikan diri bahasa kitanya tuh. Jadi seolah-olah diri ini lemah dari menahan sesuatu gejolak jiwa. Nah, kenapa sampai lemah kada kawa menahan, kada kawa menyimpani? Karena ada di dalamnya al-wijdu tadi, cinta. Tapi cinta ini cinta yang di dalam rindu yang berat tadi. Nah, tapi kada beratan wali kayak itu. Ada juga yang wali itu kawa menyahan. Bila sudah saurangan hanyar, yang model kayak orang gila juga tapi ya saurangan. Ada juga yang kayak itu. Jadi ketika wujudi halawati dzikri, wayah berzikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah aja. Ada yang wali itu katanya bebas kendali, lapas kendali. Ada. Karena rohnya tadi kada tahan menyandang gelora cinta yang ada di kerinduan sidin itu. Nah, hatta seandainya orang yang sudah sampai ke titik itu, lau quti'a udwun min a'dha'ihi, seandainya dipotong satu anggota dari anggota tubuhnya, waktu ini berzikir tuh, waktunya sembahyang kan ditatak misalnya, jarijinya la yahissu, ini kada merasa dari sisi zahiriyah. Yahissu itu ibarat dijapai kada merasa. Wala yash'uru, kada merasa juga dari sisi batiniyahnya. Batiniyah itu dari perasaan. Rasa nyaman, rasa sakit. Kalau dijapai ini kan rasa hissiyah naranya. Tapi ada juga rasa yang di dalam, yang rasa mangkal aku aja, rasa sangkal. Nah itu itu yas'urun tuh. Jadi baik rasa yang di luar, baik rasa yang di dalam itu bebal aja kita, kada merasanya. Jangan dan jadi tatak tuh. Kan kayak Imam Sayyidina Ali kan pernah lo karena tumbak ya lah. Bahwa sidin sembahyang cabut ya sidin. Wah ya sidin sembahyang ada merasa lagi sidin. Nah itu orang yang sampai ke titik rindu berat di kita. Mun kita aduh ya. Kerasaan benar sakitnya. Nah, nangka itulah orang-orang yang dilihat akan surga. Nah, orang-orang wali ketika dilihat akan surga, ini bukan surganya itu yang membuai hatinya, tapi sang pemilik surga. Lalunya kada merasa lagi rasa pedihnya sakaratul maut. Nah itu. Wahukia, dan dihikayatkan annar rajulan, ada seorang laki-laki kada dikenal namanya. Nah, tapi namanya kada dikenal, tapi akhlaknya ketahuan orangnya orang saleh maksudnya di sini. Setiap kata-kata rajul dalam kitab-kitab tasawuf tuh orang wali. Karena ya kita silu sidin sedang mandi fil Furat, di sungai Furat. Furat tuh sungainya kalau kada salah anaknya di Mesir. Bahasa wih ini Yufrat kah, sungai Yufrat kan namanya. Nah itu bahasa orang Inggris. Nah di sungai itu sidin mandi pinggir sungai, bahari kan nyaman. Sungai mandi satu ya kalau bahari kisah bahari nih mandi situ. Nah lalu si laki-laki tadi pasami'a rajulan yaqra, paharatan sidin mandi di pinggir sungai, mendengar suara seorang laki-laki yang lain membaca Quran. Nah, jadi ini dua orang laki-laki kisahnya nih. Laki-laki yang pertama mandi, lalu yang laki-laki pertama ini mendengar suara laki-laki yang lain membaca Quran. Apa bunyi bacaannya? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kalau kada salah Yasin kan nih? Yalah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Artinya pemahaman tafsir wamtazul yauma ayyuhal mujrimun itu nah, artinya kaina di padang mahsyar manusia ini dihalau, digiring, dibeda-bedakan
Oh, yang mana yang ahli ibadah ke sini. Yang mana ahli maksiat yang pintangan riba di situ. Yang mana ahli maksiat yang syirik lawan Tuhan di situ. Nah, jadi dikumpulkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya waktu di dunia. Dibeda-bedakan, orang-orang wali itu kumpul wali-wali juga. Nah, orang-orang soleh juga itu kumpulan. Nah, maka yang paling takutan waktu itu, waktu dibeda-bedakan itu, yang paling takutan adalah orang yang berdosa. Ayyuhal mujrimun. Mana orang yang berdosa? Sini, sebelah sini, sebelah sini. Di situ yang paling takutan. Waktunya berkumpul lawan orang saleh ada apa-apa? Kan tak kumpulan nih di higanya, oh ada wali anu, wali anu. Rasa ada apa-apanya, imbah dipisah-pisah itu. Nah, lalu ada menggitir. Kenapa? Kada ada lagi yang dilihat yang kira-kira cagar menolongi seorang yang waktu itu tuh. Nah, maka wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dipisah-pisahkan. Yang mana orang saleh di sini, yang mana orang yang kada saleh di sana misalnya. Asalnya berkumpul. Ya kalau waktu berkumpul tuh asa ada harapan dapat syafaat. Sekalinya dipisah orang. Nah, lalu gelitiran orang-orang yang berdosa. Maka itu pemahaman tafsirnya. Nah, maka si laki-laki yang mandi di pinggir sungai tadi mendengar bunyi suara Al-Qur'an yang dibaca oleh laki-laki yang lain tadi, falam yazal yatrib, terus-terusan si laki-laki yang di pinggir sungai Hartan mandi tadi menggitir. Falam yazal itu terus-terusan yatrib, menggitir mendengar para sidin itu orang bahari ya, padahal wali orang ini, tapi menggitir ketakutanan. Tapi takutannya ini takutan lain, takutan yang takutan kada bertemu lawan Tuhan. Nah, takutan lu kebina seorang tuh digulung-gulungkan kemana, kayak padang yang orang-orang yang kada saleh misalnya, di situ ada takutannya hati. Nah, sedangkan orang ini orang cinta lawan Allah. Kada hakun model kayak tapisah-pisah itu hanya kepada Allah Ta'ala aja terus. Nah, maka falam yazal yatarib, senantiasa laki-laki tadi menggitir. Maka di sungai, pinggir sungai ini sekali menggitir hilang kesadaran hatta gharqa, lalu orang tadi tenggelam. Mandi pinggir sungai, sungainya dalam, yang di pinggir sungai aja sudah enggak dada, menggitir-gitir tinggalan bulatai wa mata. Seketika sidin mati, meninggal dunia. Nah, mendengar bunyi yang ayat tadi meninggal dunia sidin. Orang wali ini mati pintu gerbang. Jadi kematian itu bagi sang wali pintu gerbang pertemuan. Nah, pintu gerbang pertemuan dengan sang kekasih. Jadi buahnya itu model kayak memandang diri mereka tuh kada ada harganya. Kada ada harganya aja kita. Wa an Muhammad ibni Abdullah al-Baghdadi qala. Nah, itu cerita yang tadi. Ini pulang cerita dari kisah Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi. Qala sidin berkisah. Jasidin ra'aitu fil Basrati. Aku dulu berjalanan ke kota Basrah, Irak nih, bahari. Kulihat ra'aitu fil Basrah, di kota Irak itu syaban, ada seorang pemuda di pasar nih. Pasar kota Basrah. Ada syaban, seorang pemuda, anom dia orangnya, enggak kayak Rizki nih kan. Nah, pemuda tadi berada ala sathin murtafi'in, di atas loteng rumah yang tinggi. Cakap itu di atas atap lah, tinggi anaknya. Qad asyrafa 'alan nas, sungguh menjulang tinggi posisinya dari sekitar manusia yang di bawahnya. Tinggi benar di atas. Wa huwa yaqul, inya berucap. Ujar yang tinggi di atas tadi, berucap nih. Cak aja kita di atas gedung. Berucap, apa ucapannya? Man mata asyikhan falyamut hakadha. Siapa orang yang mati dalam keadaan rindu berat, maka matinya yang seperti ini, Jasidin. Seperti ini apa? Belum lagi itu. Cuma Jasidin yang ini persisidin lah. Orang yang mati dalam keadaan berat, rindu terhadap Allah, maka hendaknya mati yang kayak ini nah. La khaira fi asyikhin bila mautin. Orang yang rindu berat kada ada kebaikan kecuali dengan kematian, ada di situ kebaikan. Maksudnya kada ada perjumpaan bagi orang yang rindu berat melainkan hanya dengan kematian. Nah, jadi orang yang sudah rindu berat tuhnya kematian itu pintu gerbang bertemu. Namun kita yang kada rindu lawan Tuhan, kada cinta Tuhan kan takutan mati ya. Kalau ada orang ini ibarat mati itu katujuh sebab bertamu. Nah, ibah berucap nangka itu apa? Summa lalu sidin bah berucap nangka itu rama binafsihi,
batajun. Mulai atas tinggi itu batajun. Batajun takutannya orang dapuk ya. Dilihati orang hilang mudah. Fahumila mayitan, maka ditandu dalam keadaan sebagai mayat. Lalu di sini perlu dipahami lah, kalaunya sekilas dari sisi fikih ini orangnya mati kafir karena bunuh diri narinya. Ya Allah, padahal bukan mati kafir nih. Karena ini bukan bunuh diri. Bunuh diri itu mati karena inya kada menerima ketentuan Allah. Paham lebih nih? Kada menerima ketentuan Allah, hendak berdatang lawan si galuh liha semalam tuh nah hendak berdatang tapi galuh lihanya kada tahu sekalinya kawin naon orang lalu lakiannya ini mencari tempat yang tinggi batajun. Nah ini yang masuk neraka jagarnya, kada menerima takdir Tuhan. Nah kalau ini lain lagi kisahnya, ini ya kai ini lain kisah, ini orang hendak bertamu lawan Tuhan. Paham lebih nih? Lain bunuh diri narnya. Nah cuma tafsirnya nih lah, nih ada tafsirnya nih, apa caranya nih. Nah sidin ini sebelum batajun sudah mati. Nah, waktu sidin berucap tuh sudah diambil Allah Taala nyawanya. Jadi yang kisah batajun itu kisah sabab musabab supaya dipandang masyarakat aja. Padahal sudah diambil nyawanya oleh Allah karena kerinduannya lawan Allah luar biasa. Ketika Mbah berucap itu hilang sudah nyawanya. Nah, waktu yang wayah batajun itu sudah hilang nyawanya, kada sampai mendabuk. Jadi kalau bang gara-gara mendabuknya itu sidin meninggal kada karena memang Allah cabut, bukan karena mendabuknya. Nah itu orang wali. Maka ini termasuk ekstrem nih ya kalau ekstrem. Jadi jangan dituruti lah. Qala Al-Junaidu rahimahullah. Nah melihat ekstrem yang kayak ini, Imam Junaid Al-Baghdadi berkomentar. Ini imamnya tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ujar sidin, cerita di atas tuh kada mu'tamad. Artinya itu pribadi sidin aja, bukan untuk diikuti secara mu'tamad. Jalan raya lain jalan raya, di pahantasan aja itu. Nah, bukan untuk dijalani yang seperti itu. Nah, itu pribadi orang itu aja. Lainnya mu'tamad. Kenapa yang mu'tamadnya adalah at-tasawufun itu, orang yang mendalami tasawuf itu tarkul ikhtiyar. Nya kada memilih, menerima, hanya arti kada memilih di sininya menerima ketentuan Allah. Bila Allah menghendaki inya nang kai ini, yang kai ini pang sudah disyukurinya. Kada memilih yang batajun-tajun itu. Nah, itu jadi jasidin yang di atas tadi itu bukan untuk diikuti, itu hal orang itu. Kada yang mu'tamad gitu nah. Lah. Jadi yang mu'tamadnya kayak apa? Tarkul ikhtiyar. Artinya kita kada memilih, pilihan kita adalah pilihan Allah. Jadi yang ciri khas wali itu kan 3, salah satunya isi pilihan tuh satu aja, yaitu kada mamalampang dengan kehendak Allah. Bila Allah menghendaki kita duduknya di sini dan ciri-ciri Allah ridha ada di situ, kita jalanin itu. Kan semalam ada di kitab hikam ciri-ciri Allah ridha kayak apa? Wayah berusaha kah? Apa ciri-ciri Allah ridha? Nah, usaha kita tuh berusaha di situ, kita lihat dulu. Bila ciri-cirinya keridaan Allah ada di situ, sampai ke mati jangan bampeh. Itu yang dimaksud kada mamalampang kehendak Allah. Nah, itulah jelas saya itu ya. Wa hukiya, dan diriwayatkan lagi. Ini kisah orangnya rindu bang lah. An-Nadzannun Al-Misri. Ini orang ahli sufi juga. Seorang sufi. Dzannun Al-Misri ini rahimahullahu dakhala al-Masjidal Harama. Suatu hari sidin pernah masuk ke lingkungan Masjidil Haram. Masjidil Haram bahari kada belantai ya lah. Nah, tanah biasa aja. Mbah masuk ke Masjidil Haram, para'a syaban, lihat sidin, lalu sidin melihat seorang pemuda juga. Nah, coba pikiran yang bahari itu pemuda aja. Syaban ini pemuda, umurnya paling kan sampai 20, 17, sudah kayak itu rindunya beratnya, apalagi yang tuhannya. Kan gitu loh Kak. Ada kita terbalik yang tua gaya anak muda. Nah, lalu sidin melihat seorang laki-laki pemuda juga nih, iryanan, kada babajuan, bertelanjang dada aja. Jadi pusat tertutup, nintuh tertutup itu aja, kada babajuan. Kurus pulang, matruhan tati lantang, maridon dalam keadaan garing pulang. Di mana andaknya tahta ustunatin, di bawah tiang
Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram ada tiang-tiangnya lah. Nah, di bawah tiang itu nya barabahan tati lantang kada babajuan pulang, garing pulang. Cak kita tuh banget garingnya. Walahu, dan si pemuda tadi kudangarakan jasidin bersuara pelan tapi kedengaran. Ani walahu aninun, ada rintihan-rintihan suara. Min qalbin hazinin, sepertinya terbit dari hati yang sangat sedih. Jadi pemuda tadi dalam keadaan tati lantang, kada bebajuan, barabahan di bawah tiang tadi, muntungnya tadi marintih-rintih, bersedu-sedan kita. Kayak itu nah gitu. Dan pinanya sudah-sedang itu terbit dari hatinya yang sangat sedih. Qala, maka aku penasaran. Pada nautu kuparakinya. Pada nautu minhu kuparaki. Wasallamtu alaih, ku beri salam lawan pemuda tadi. Wa qultu, ku betakun lawan pemuda tadi, man anta ya gulam, nyawa siapa wahai gulam? Gulam tuh ya kan anak deh. Qala, ujar si pemuda tadi, ana garibun. Padahal kan orang sini betakun amal kok. Jawabannya ana garibun, ulun adalah orang yang terasing di dunia ini. Garib, arti garib itu asing. Rasa asing di dunia ini, rasa kada kenal lawan siapa-siapa, hanya kenal lawan Allah Ta'ala aja. Garib narannya. Jadi garib dan istilah tasawuf beda lawan kalau istilah yang fikih. Kalau istilah fikih garib itu tuh kita misalnya merantau ke kampung orang, rasa asing kita karena lain kampung seorang, garib narannya. Tapi kalau istilah tasawuf garib itu kita di dunia ini rasa asing waktu berada di tengah-tengah makhluk, kita ada pindah dunia makhluk, garib narannya. Nah, asyik rindu berat pulang. Aku ulun ini rasa asing hidup di dunia ini dan rindu berat lawan Tuhan, asyik. Ujar si pemuda tadi nih menyahuti Zannun al-Misri. Jadi Pa'alim tu amma yaqul. Jadi ujar yang di hati Zannun al-Misri, maka aku paham apa yang diucapkannya itu. Paham aku jadi. Orang wali ya kalau tahu pinando apa yang digundahkan oleh si pemuda tadi. Lalu berucap qultu, lalu ku ucapakan ku sahuti, wa ana misluka, aku gin kayak nyawa juga. Ujar si Zannun tadi nih, aku kan kayak nyawa juga, cuma aku kadang kayak nyawa, pun sambil terlantang nang kayak ini berapa di bawah tiang. Oh ini orang sih ya kalau orang besar. Ada yang pemuda tadi ini kan kada sanggup mengendalikan dirinya. Aku kan kayak nyawa juga, wa ana misluka, aku sama nang kayak nyawa. Pabaka, sekalinya mendengar aku nang kayak nyawa juga, pemuda tadi menangis. Melihat pemuda tadi menangis, wabaka itu anak ribu kaihi, aku pun tompat tatangis juga, ujar Zannun al-Misri. Lalu bertangisan berdua sampai wali ini bertangisan bertangisan. Apa maksud tangisan tuh? Pabila lih kita lih, itu maksudnya pabila lih kita, artinya pabila lih kita menikmati dan bertemuan lawan sang kekasih hati ini, pabila kita. Nah itu maksud arti tangisan orang sup ini. Nah qala, lalu berucap si pemuda yang berabahan dan ini melihat si ulama besar masuk betakon, lalu sekalinya menangis juga, lalu berucap atabki anta, kenapa pian menangis juga umpatan? Jadi pemuda tadi nih, bakul tuh ana misluka, aku sama nang kayak nyawa, artinya sama pada rasa asing hidup di dunia dan rindu berat lawan Tuhan. Nah kayak itu tuh. Pabaka, sekalinya ibu tuh menangis lebih keras lagi, bi'ala sautihi, menangis lebih keras lagi si pemuda tadi dengan suara yang nyaring. Artinya apa tuh nangisnya tuh sambil yang berkuriak nangisannya kalau wasoha, bahkan sampai berteriak menangisnya, sayhatan azimatan aliyatan, akan suara tangisan teriakan yang besar, yang keras, yang nyaring, yang tinggi. Saking nyaringnya tangisan melengging berarti menangis dia kalau histeris, fakharajat ruhuhu min saati, terlepaslah ruhnya saat itu juga dari batang tubuhnya si pemuda tadi tuh. Nah kayak itu. Lalu si Zannun al-Misri ini pahamnya melihat meninggal di sini sudah. Gara-gara menangisnya meninggal orang.
Maka di sini fatarahtu alaihi saubi, aku tutupakan ke atas muhanya tadi bajuku. Maksudnya surban Sidin. Sidin tutupi, nah seawakan supaya bertutup. Artinya nih meninggal orangnya nih, nah kan bila ditutupi meninggal. Artinya. Lalu Mbah Sidin tutupi, lawan baju Sidin jubah ganal. Wa kharajtu min indihi li talabil kafni. Lalu aku keluar ya dari Masjidil Haram hendak mencari kapan sagen mengkapan ini nah, mencari kapan. Pastaraitul kapna, lalu aku tukar, aku beli si kapan di pasar. Wa kharajtu ilaih, lalu aku mbah menukar kapan tadi bebulik hendak mendatangi pulang. Kan memandikan di Masjidil Haram aja ada aja banyu di situ. Nah cuma kapannya kadada nukar lu Sidin. Hendak mau urus mayat ini nah. Mbah babulik wa rajatu ilaih falam ajidhu makanahu, kulihatinya kadada di tempatnya. Hilang. Bisa berjalan mayat sekalinya nih. Faqultu subhanallah Jasidin. Nah, subhanallah ujar si Jannun al-Misri, mana orang ini nih? Sekalinya pas sami'tu hatiban yaqul, lalu aku mendengar suara hatib. Hatib itu ada suara orangnya kadada. Hatib naranya. Pas sami'tu hatiban yaqul, ya Jannun, wahai Jannun al-Misri. Suara itu berucap, Jannun al-Misri. Inna hadzal gharib, sang pemuda yang asing ini. Talabahu syaitan fid dunya. Syaitan kunyuk-kunyuk mencarinya di dunia sekarang ini. Pama wajadahu, kadada terlihatnya di dunia. Seandainya syaitan tuh mencarinya di dunia, kadada tetamu. Apalagi bila nyawa mencari hada di hadapan tetamu. Itu maksudnya. Wa talabahu Malik, dan malaikat Malik penjaga neraka mencari juga lawannya, kada batamuan juga palam yarahu, dan kada melihat juga si malaikat Malik lawan pemuda tadi. Nah, wa talabahu ridwan fil jannah, bahkan malaikat Ridwan pun kunyuk-kunyuk ke dalam surga mencari, kada tetamu juga. Pama wajadahu, kada batamuan jalan pemuda tadi. Berarti di mana nih? Nah, makanya yang jadi guru bahar itu. Qultu, maka aku tanya, ujar Jannun al-Misri, pa aina huwa? Di mananya? Di surga kadada, di neraka kadada, di dunia kadada. Dunia kadada berarti kan mati sudah jelas ya Allah. Berarti di mana? Qala, pasami itu hatipan. Lalu aku mendengar pulang suara yaqul berucap, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, ini Quran nih. Rancak dulu bahari guru sebelum menyambet ini. Jadi orang-orang wali yang mencapai kedudukan rindu berat lawan Tuhan mendapat tempat yang mulia yang khusus di sisi Allah. Nah, jadi di kubur tuh kadada. Di mana-mana kadada. Setan kunyuk-kunyuk mencari di dunia kadada. Di neraka bagiannya kadada, di surga kadada juga. Di mana? Di sisi Allah yang mulia. Nah, ini orang-orang wali. Kenapa sampai yang kayak itu? Jadi pemahaman fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir itu di sisi Allah yang mulia gitu aja tuh. Jadi seandainya di surga itu surga yang khusus. Mensahabat Ridwan penunggu surga menjaga kada batamuan di surga sini kan penunggunya nih kada melihat, berarti di mana lagi? Kan luar biasa benar nih kedudukannya nih. 'Inda malikin muqtadir. Nah, di sisi Allah. Bisababi mahabbatihi, dengan sebab cintanya yang mencapai rindu berat lawan Allah, wa kasrati ta'atihi, dan banyak taatnya kepada Allah, wa ta'jili taubatihi, dan sebab segeranya bertaubat kepada Allah. Jadi tiga orang ini cinta berat lawan Allah, lalu taatnya luar biasa lawan Allah, taubatnya orang hari-hari. Nah, artinya orang-orang minal auliya. Nah, di mana andaknya mereka itu? Di sisi Allah, di tempat yang mulia. Kadapi zahrul riyad. Nah, jadi cuma ada juga mengartikan fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir ini di surga, tapi VIP ini tuh. Tapi kalau kita membaca di kitab ini, malaikat Ridwan enggak ada pertemuan. Berarti di mana ya kalau? Ya di sisi Allah tadi. Nah, itu. Kita ini mendengar kabar orang gitu aja kalau kayak itu kah orang. Nah, jadi kita tahu kita nih jauh benar itu aja. Jadi seandainya kita beribadah mengharap ampunan Tuhan, bermaksiat makinnya beribadah kita aja mengharap ampunan Tuhan. Karena kita ini rasa jauh kalau melihat ini nah, rasa jauh benar. Kadada yang dibanggakan di diri kita ya kalau. Nah, itu. Wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.